Selanjutnya hadis nomor 333, ya, dan ini urutan pertama dari awal kita belajar dari kitab ini, kemudian ini urutan di sebelahnya ada angka 3, hadis ketiga di pasal kita. Sebelahnya lagi ada titik sahih. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man akala basalan aw thuman falyatazilna aw falyatazil masajidana wal yaqud fi baitihi." Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka hendaklah dia menjauhi kami atau menjauhi masjid-masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga Tirmidzi dan An-Nasai dan Abu Daud, ya. Dalam riwayat Imam Muslim lafadznya, "Man akala al-basala wath-thuma wal-qurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan bawang bombay, maka janganlah dia mendekati masjid kami karena para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Kemudian dalam riwayat lain, saya bacakan dulu semua, masih di nomor 3 ya. Dikatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil basali wal qurrath, faghalabatna al-hajatu fa'akalna, faghalabatna al-hajatu fa'akalna minha. Faqal man aqala min hadhihi asy-syajaratil khabithati fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu an-nas." Rasulullah SAW melarang makan bawang merah dan bawang bombay. Lalu kami didesak kebutuhan sehingga kami memakannya. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang makan dari pohon yang buruk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena para malaikat terganggu oleh sesuatu yang mengganggu manusia. Ini semua berada di nomor hadis nomor 3 ya, dari pasal kita ini, urutannya 333. Riwayat ini sebenarnya sudah sempat kita singgung tadi pada saat membacakan fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, jadi di sini tetap larangannya adalah makruh bagi orang yang memaksakan diri datang ke masjid sementara sudah makan. Dan lebih baik dia meninggalkan supaya berpahala ya, dengan cara kalaupun dia makan di rumahnya dia harus sikat gigi atau membersihkan, atau sudah dimasak sehingga baunya tidak keluar lagi. Seperti itulah ya. Kemudian juga di sini Nabi SAW menjelaskan juga tentang salah satu sebabnya. Selain mengganggu orang yang sholat di sebelah kita, juga mengganggu para malaikat. Yang tentu ada yang mencatat amal-amal kita pada saat kita sholat. Nah itu yang perlu digarisbawahi tentunya. Ya. Selanjutnya 334 saya akan coba bacakan karena ini semua bahasanya hampir sama ya, sampai hadis 339. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, "Annahu dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ats-tsuma wal basalu wal qurrath. Wa qila ya Rasulullah wa ashaddu dzalika kullihi ats-tsum afatuharrimuhu?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuluhu man akalahu minkum fala yaqrab hadzal masjid hatta yadhhab rihuhu minhu." Jadi ini hadis lebih kental menjelaskan tentang sebab larangannya ya, dan hukumnya kenapa dia makruh dan bukan haram ya. Terjemahannya bahwa bawang putih, bawang merah dan bawang bombay disebut di sisi Rasulullah SAW, maka ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang paling berbau adalah bawang putih, apakah engkau mengharamkannya?" Tanda tanya, maka Rasulullah SAW menjawab, "Makanlah. Namun barang siapa di antara kalian yang memakannya dalam kurung mentah-mentah, nah ya, maka janganlah dia mendekati masjid kami sehingga baunya hilang darinya." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Berarti ingat, selalu ada penekanan tentang masalah bau. Ya, jangan lagi disalah pahami ya. Oh berarti bahasan Ustaz Khalid ini membahas tentang tidak boleh makan bawang secara umum, tinggalin bawang semua. Tidak, bukan seperti itu. Ya, sudah kita jelaskan itu. Jadi sampai hilang baunya. Hadis 335, urutan 5 dalam bahasan kita, sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkhutbah pada hari Jumat. Dalam khutbahnya dia berkata, di sini langsung dibaca terjemahannya karena memang tidak dinukil bahasa Arabnya. "Kemudian kalian wahai manusia, kalian memakan 2 pohon yang mana aku tidak melihatnya kecuali kedua-duanya buruk, yaitu bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW apabila beliau mencium bau keduanya pada seseorang di masjid, maka dia diminta keluar sampai Baqi. Ya. Baqi itu kuburan para sahabat yang dekat Masjid Nabawi. Ya. Maka barang siapa memakannya hendaklah dia menghilangkan baunya dengan memasaknya." Hadis riwayat Muslim, Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Kalau ada yang bertanya lalu mengatakan, "Ustaz, kalau gitu boleh nggak kita tinggalkan bawang sama sekali?" Ya itu hak Anda. Karena itu adalah hal yang dimubahkan. Ingat tadi hadis sebelumnya yang kita bahas ya, para sahabat langsung menanyakan to the point.
Afatuharrimuhu? Apakah anda mengharamkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kuluhu, silahkan makan. Berarti kan tidak apa-apa. Ya. Hanya saja dia tidak boleh dekati masjid sampai dia menghilangkan baunya. Nah, Umar bin Khattab dalam riwayat ini lebih menekankan tentang bagaimana Nabi SAW membenci bau busuk ini. Ya, dari bawang ataupun bau-bau busuk yang lain secara umum. Sampai kalau ada, kata Umar bin Khattab, beliau berikan kesaksian radhiyallahu anhu, kalau ada yang datang ke masjid sementara dia bau seperti ini, oleh Nabi SAW disuruh keluar. Sampai ke Baqi, saking jauhnya. Ya. Sekarang kita kalau jalan dari pintu masjid Nabi SAW yang ada kuburan beliau, ke Baqi itu lumayan cukup jauh. Ya, walaupun sekarang dengan perluasan masjid jadi dekat dengan Baqi ya. Tapi menandakan memang ya, saking tidak disukanya hal ini oleh Rasulullah SAW. Dan harus kita ketahui ya, sebaliknya Nabi SAW sangat gemar dengan bau yang wangi. Dan itu ciri khas Muslim. Makanya beliau mengatakan, dicintakan padaku dunia kalian karena dua hal. Ya, karena dua hal, yaitu adanya wanita, maksudnya ibu yang dihormati, cintai istri, saudari, anak perempuan, tante dan seterusnya. Dan juga wangi-wangian. Dan kita tahu Allah SWT berikan kita teman-teman hidung yang kita suka menghirup kalau bau wangi. Dan kita rasanya mau tutup hidung kalau baunya busuk. Itu alami, semua orang begitu. Kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya, mungkin dia suka bau busuk, itu Allahu a'lam. Tapi ini umumnya seperti itu. Ya. Selanjutnya kita langsung selesaikan saja. Ya. Hadits nomor 336. Ya, karena ini mirip-mirip semua ya. Itu urutan ke-6 dalam pasal kita dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man akala min hadhihi syajarati tsumi fala yu'zina biha fi masjidina hadha. Barang siapa yang makan dari pohon ini, bawang putih, maka janganlah dia mengganggu kami dengannya di masjid kami. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, dan juga lafaz ini adalah lafaz Ibnu Majah. Jadi mirip dengan yang tadi ya. Berarti sama larangannya ke masjid, sholat. Ya, tadi lebih umum, ada juga riwayat bertemu dengan interaksi dengan orang, ya, tapi lebih terfokus ke masalah sholat sampai dia membersihkannya atau dia memasaknya dengan masakan yang menghilangkan baunya. Hadis 337, urutan 7 dalam bahasan kita atau dalam pasal kita, Hasan Sahih dari Abu Tha'labah radhiyallahu anhu, dia berkata, annahu gaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar fawajadu fi jinaniha basalan wa thuman wa qurrathan fa'akalu minhu wa hum jiya' falamma raha an-nasu ila al-masjid idza rihul masjidi basalun wa thum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi syajarati al-khabithati fala yaqrabanna. Bahwasanya dia berperang bersama Rasulullah SAW di Khaybar, maka mereka mendapatkan di kebun-kebunnya bawang merah, bawang putih dan bawang bombay ya. Mereka memakannya sementara mereka dalam keadaan lapar. Manakala orang-orang pergi ke masjid, ternyata al masjid adalah bawang merah dan bawang putih. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang makan dari pohon yang buruk ini, maka janganlah mendekat pada kami. Lalu dia menyebutkan hadis selengkapnya. Hadis riwayat Tabarani dengan sanad hasan. Kemudian hadis yang mirip dengan ini 338, urutan 8 sahih. Hadis di atas terdapat dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan riwayat senada tanpa menyinggung bawang merah. Jadi ini dua riwayat ini mirip 337 dan 338 atau hadis urutan 7 dan 8 dalam bahasan kitab kita ini. Di sini teman-teman sekalian, Abu Tha'labah radhiyallahu anhu menambahkan informasi bahwasanya mereka pergi ke Khaybar, dan Khaybar ini lokasi orang Yahudi, kurang lebih kalau saya tidak salah 173 atau 183 km dari kota Madinah. Kami pernah ke sana, tapi saya pun baru sekali ke sana. Mendatangi benteng-benteng Yahudi, pada saat itu kita umrah. Kemudian saya menjelaskan tentang kisah peperangan Khaybar. Bagaimana dahsyatnya peperangan tersebut. Nabi SAW mengepung selama 40 hari lebih baru menembus benteng-benteng mereka. Dan bagaimana kebenaran janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka tentang akan terbebaskannya Khaybar ya di tangan kaum muslimin dari kekufuran. Nah di sini mereka rupanya para sahabat sempat masuk ke Khaybar, dan memang dalam buku-buku sejarah disebutkan mereka kelaparan karena terlalu lama mengepung benteng. Ada 9 benteng Yahudi. Benteng yang pertama saja itu butuh 40 hari sekian untuk menembusnya. Walaupun benteng-benteng yang lain cuma hitungan 2-3 hari bebas. 2 hari bebas artinya mereka menyerahkan diri. Tapi awalnya 40 hari dan bekal sahabat tidak sebanyak itu untuk makan. Ya.
Maka mereka pun akhirnya masuk ke kebun-kebun orang Yahudi di situ ya, sebagaimana disebutkan di sini. Jadi mereka mendapatkan di kebun-kebunnya bawang merah, bawang putih dan bawang bombay, kebun-kebun orang Yahudi. Maka mereka pun kena lapar memakan bawang-bawang tersebut. Nah begitu tiba waktu sholat, pas mau sholat, hampir semua orang yang makan bawang ini bau. Mulutnya bau, pakaiannya bau karena pengaruh dari bawang itu. Maka Nabi SAW kemudian mengingatkan, siapa yang makan bawang jangan ikut sholat bersama kami ya. Di sini Nabi SAW melarang untuk mendekat. Maksudnya sampai menghilangkan baunya. Jadi sekali lagi titik berat adalah masalah baunya. Dan hadis yang terakhir teman-teman sekalian, selanjutnya kita insya Allah akan buka pertanyaan. 339 urutan 9 ya dalam pasal kita dengan sanad sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man tafala tujahal qiblah jaa yaumil qiyamati wa tafluhu baina ainai wa man akala min hadhil baqlatil khabitha fala yakrabanna masjidana, dalam kurung thalathan. Artinya barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia datang pada hari kiamat sementara ludahnya di depan matanya atau dilekatkan ya di mukanya. Barang siapa yang makan dari sayur yang busuk ini, maka jangan mendekati masjid kami. Dan beliau mengulangi 3 kali, hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini menambahkan tentang masalah larangan meludah ke arah kiblat. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar pasal khusus ya masalah itu. Saya tidak ulangi lagi, tapi jelas ada larangan tentang masalah sengaja meludah di ke arah kiblat kalau lagi sholat, itu tidak boleh. Dan dibolehkan kalau orang betul-betul berdahak, beringus, dia mengeluarkan di wadah sapu tangan atau tisu dan dia menghadap ke sebelah kiri tubuhnya. Ada larangan untuk menghadap ke depan ataupun ke sebelah kanan, karena ada Allah kalau dia lagi sholat di arah depannya dan juga malaikat di sebelah kanannya. Sudah panjang lebar kita jelaskan pada pasalnya yang lalu. Dan di sini ada tambahnya tentang masalah mirip dengan lafaz-lafaz sebelumnya, tidak boleh mendekati masjid untuk ikut sholat ya, sementara habis makan bawang tapi mentah. Kurang lebih seperti itu.